الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wabil khusus kepada Ketua Takmir Masjid Darul Falah yang sangat kami muliakan dan kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pagi hari ini kita bisa bermuwajjahah, kita bisa bertatap muka di satu tempat yang insyaallah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita semua diakui umat beliau. Amin Allahumma amin. Ketiga kalinya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Takmir Masjid Darul Falah yang telah memberikan waktunya kepada diri saya untuk ikut memakmurkan masjid ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita sangat beruntung, kita sangat berbahagia karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan hadir ke majelis ilmi, hadir ke majelis zikir. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila, "Wa ma riyadul jannah?" Qala, "Halaqul dzikri." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kalian itu melewati riyadul jannah, pertamanan surga, taman-taman surga, maka singgahlah, kata Rasulullah, berhenti, mampir. Sehingga para sahabat bertanya, "Qila ma riyadul jannah ya Rasul?" Ya, apakah yang dimaksud riyadul jannah itu? Apa yang dimaksud dengan taman-taman surga di dunia ini ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Halaqul dzikri," yaitu tempat-tempat untuk berzikir, tempat-tempat untuk tolabul ilmi. Ya kayak ini sudah. Kita tiap subuh hadir, ada pengajian hadir, ini namanya tolabul ilmi, majelis zikir. Kemudian oleh Rasulullah diberi nama riyadul jannah, taman-taman surga. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang beri kesempatan kita, maka kita tidak akan hadir, malas, tetap ada di rumah. Sangat penting sekali thalabul ilmi ini, fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu, kata Rasulullah SAW, lebih baik daripada keutamaan ibadah. Ya, kenapa kata Rasulullah SAW? Kok sangat begitu penting kita itu mencari ilmu. Kita penting setiap hari kita itu mendapatkan ilmu, walaupun satu permasalahan, satu kalimat. Kata Rasulullah, kalau majelis zikir, kata Rasulullah, majelis zikir ini kita masih belum tentu diterima. Ya. Kalau Allah Ta'ala mendaki ya diterima, diberi pahalanya zikir. Tapi kalau tidak diterima, tidak akan diberi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu saat pernah duduk di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini duduk di masjid, datang masuk ke masjid itu melihat dua majelis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lengkapnya hadisnya begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjida fara'a majlisaini, ahaduhuma yadhkuruna Allah wal akhar yata'allamuna al-fiqha wa yad'una Allah wa yarghabuna ilayhi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kilal majlisaini ala khairin wa ahaduhuma afdalu minal akhar, amma haula'i fayad'una Allah
fa in syaa'a atahum wa in syaa'a manahum. Wa amma haula'i fa yata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil wa innama bu'ithu mu'alliman fa haula'i afdalu thumma jalasa ma'hum. Yang artinya Rasulullah SAW pernah bersabda, di suatu saat beliau memasuki sebuah masjid. Kemudian beliau melihat dua majelis di tempat itu. Ya, yang satu majelis itu adalah masjid zikir. Masjid zikir, zikrullah, zikiran terus thariqah misalnya. Nah, wal akharu yata'allamul fiqh, yang satu majelis ini adalah majelis kajian ilmu, mengajar ilmu fikih dan lain sebagainya. Wa yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi, dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilal majlisaini ala khairin." Ini kata Rasulullah, dua majelis ini sama-sama baik, tapi ada yang lebih baik, ada yang lebih utama dibanding majelis yang lain. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma ulai fayauna Allah." Nah, mereka majelis yang satu, nah, majelis yang satu yang zikir, majelis zikir ini kata Rasulullah, fa in syaa'a atahum wa in syaa'a manahum. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya, maka Allah taala menghendaki memberi pahala. Tapi kalau tidak, kata Rasulullah, belum tentu dia mendapatkan pahala. Tapi kata Rasulullah, sama-sama tempat yang sama-sama tempat yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dua tempat ini merupakan sama-sama tempat yang baik, kata Rasulullah. Apa bedanya antara majlis zikir dan majlis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa amma haula'i fayata'allamun wa yu'allimuna al-jahil, kata Rasulullah. Adapun majlis yang satu ini, ya, majlis taklim, ya, mereka mengajarkan, mereka belajar dan mengajarkan orang-orang yang masih belum punya ilmu, kata Rasulullah. Lalu wa innama bu'ithu mu'alliman, dan sungguhnya aku oleh Allah Subhanahu wa taala diutus untuk menjadi muallim, untuk menjadi seorang pendidik, menjadi umat ini. Fa haula'i afdalu, kata Rasulullah, majlisul ilmi ini, ya, adalah majlis yang paling utama. Thumma jalasa ma'hum, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama mereka, duduk bersama kalangan sahabat-sahabat yang berada di majlisul ilmi. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi-pagi tidak tidur, pagi-pagi masih kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majlis ilmi. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majlis ilmu yang kayak gini, majlis zikir ini, kita itu tidak tahu, ya, sekeliling kita itu ribuan malaikat. Ketika ada majlis ilmi, majlis zikir, karena dua ini sama-sama tempat yang baik, kata Rasulullah. Ini kita dikelilingi oleh para malaikat, ribuan malaikat di luar kita, di luar masjid ini yang ikut juga duduk bersama kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika tempat itu didatangi oleh para malaikat, maka disitulah akan dituruni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala ini akan diturunkan kepada kita semua. Tapi banyak, ya, ibadah-ibadah yang ringan, tapi di situ rahmat Allah Subhanahu wa taala turun, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Kapan itu? Nah, ini biasanya kalau di masjid lain, biasanya apa itu namanya? Ketika kita sholat fardu, kemudian salam. Nah, ini biasanya bukan langsung wiridan astagfirullahaladzim Allahumma antas salam, bukan. Salam lantas jalan, lalu langsung kabur setelah salam. Padahal di situ, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat. Yaitu kemudian kalau kita salam lantas jalan langsung kabur, ya tidak mendapatkan rahmat. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di dalam kitab Tanqihul Qaul, bismillahirrahmanirrahim, an Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
idza qama al-imamu fi mihrabihi wa tawataratis sufuf nazalatir rahmah fa awwalu dzalika tusibul imam thumma man an yaminihi thumma an yasarihi thumma tatafarraqur rahmah 'alal jamaah thumma yunadi malakun rabiha fulan wa hasura fulan farrabihu may yarfa'u yadayhi bid-du'a ila Allah idza faragha min salatil maktubah wal khasiru alladhi kharaja minal masjid bila du'ain fa idza kharajat qalatil malaikatu ya fulan istaghnaita anillahi ta'ala malaka indallahi hajatun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang imam sudah berdiri di mihrab, sudah berada di mihrab dan para jamaah masih banyak di situ, maka kata Rasulullah nazalatir rahmah, di situ akan turun rahmat. Kita tadi setelah salam-salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa bersama-sama. Dan saat itu kita dituruni rahmat. Tapi siapa saja yang dituruni rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu, fa awwalu dzalika tusibul imam. Pertama kali yang mendapatkan rahmat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang menjadi imam. Siapa saja, bukan hanya saya saja, pokoknya orang yang jadi imam. Nah, kemudian yang kedua, summa man an yaminihi. Kemudian yang kedua, orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada di sebelah kanan kanan imam. Ini sangat penting sekali ya, makanya kalau sahabat dulu rebutan mencari tempat ada di shop yang awal dan ada di kanan imam. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena berebut urutan rahmat ini. Kemudian summaan yasarihi, kemudian rahmat berikutnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ada di sebelah kirinya imam. Ini urutan yang ketiga. Ini ya, penting juga. Nah, kemudian summa tatafarraqur rahmatu 'alal jamaah. Kemudian rahmat itu terus mengalir turun kepada semua para jamaah. Jadi kita semua alhamdulillah yang tidak kabur duluan setelah salam-salam, setelah wiritan sampai berdoa dengan imam, ini kita juga semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita tadi sudah bersama-sama berdoa, tidak ada yang kabur. Tapi kalau biasanya di masjid yang lain biasanya salam-salam banyak yang kabur. Ya alhamdulillah masjid sini masih banyak, masih ada yang kabur. Alhamdulillah, insyaallah semuanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian ya setelah itu, setelah kita diberi rahmat, imam diberi rahmat, yang kanan kirinya diberi rahmat, semua para jemaah sudah diturun rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang manggil-manggil, summa yunadi malakun rabiha fulan wa husyira fulan. Kemudian ada malaikat manggil-manggil, beruntunglah ya seseorang yang mengikuti doa bersama imam. Beruntunglah orang-orang yang ikut zikir, wirid sampai selesai berdoa kata malaikat ya. Kemudian wahausira fulan, dan tapi sangat rugi orang-orang yang tidak mengikuti doa bersama imam. Siapa yang beruntung itu? Farrabihu may yarfa'u yadayhi bid-du'a ila Allah idza faragha min salatil maktubah. Orang yang beruntung itu adalah orang yang bersama-sama mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama imam ketika salat maktubah. Ini sangat penting sekali, menunggu berzikir dan berdoa bersama imam. Kemudian yang rugi siapa? Wal khasiru alladzi kharaja minal masjidi bila du'ain. Orang yang rugi itu kata malaikat adalah orang yang keluar dari masjid tanpa adanya berdoa bersama-sama. Ini penting sekali. Jadi buat besok umpama berjamaah lagi di sini, ya tunggulah sampai selesainya, sampai selesai berzikir, sampai selesai imam berdoa. Bismillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian lanjutan hadis ini, fa idza kharaja qalatil malaikatu ya fulan istaghnaita anillahi ta'ala ma laka indallahi hajatun. Nah, setelah kita keluar, malaikat itu berkata, wahai fulan, wahai semua para jamaah, apakah kalian tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian tidak mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kalian punya hajat, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita ketika kita itu sudah berdoa bersama-sama, insyaallah apa yang kita butuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Dan kita tidak usah pandang, oh imamnya misalnya lebih alim dari makmumnya. Nah, tapi kebetulan yang tidak pakai alim itu jadi imam, jadi berdoa bersama kita. Tidak usah pandang itu, karena makbulnya, mustajabnya doa itu bukan karena imamnya. Mustajabnya doa itu bukan karena imamnya itu alim, bukan. Tapi mustajabnya doa itu karena banyaknya orang yang mengamin, amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah, amin. Lah ini banyak aminnya. Karena kata Rasulullah, setiap majlis yang melebihi 40 orang, maka disitulah ada orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu, ada walinya Allah Subhanahu wa taala yang doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau doa bersama-sama itu pasti kita itu sukses bersama-sama. Kalau kita berdoa bersendirian belum tentu, ya. Belum, tapi kalau berdoa bersama-sama karena banyak orangnya, dan di situ ada satu orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak tahu mana di antara kita itu yang paling dekat kepada Allah. Dan doanya itu ya, yang mustajab. Bukan karena imamnya pintar, bukan. Ya, karena adanya banyaknya orang yang amin, ya amin. Allah artinya amin, apa amin itu? Allahumma stajib lana, amin. Nah, ini ya Allah kabulkanlah, terimalah doa kami. Itu yang banyak yang memujikan, banyak yang muji, yang amin ini doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya inilah yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan sabda-sabda Rasulullah yang telah kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min zakhati wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afwa wal ghina ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka al fatihin waghfir lana fa innaka al ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahfazna fa innaka al hafizin min ladunka wahdina wa najjina minal qawmil zalimin ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma tawwil amarana wa sahih sadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa asin amalana wa wasi' rizqana lil khairi qarribna ya Allah wa nishari amidana wa qdi hajatina min hawaij dunya wal akhirah. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawafana wal abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin ya hamda ya nasta'in wa sallallahu Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Para jamaah yang berbahagia, demikianlah pengajian Ahad pagi kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah